semangat lagi. Thank you Pastor Juan. Thank you juga para sahabat, Bapak Ibu Saudara dari GBI Gilgal. Silahkan jemaat bisa dipersilahkan untuk duduk. Thank you so much for the warm welcome. Senang banget setiap kali dikasih kesempatan kepercayaan untuk menyampaikan firman di rumah sendiri. Mungkin kadang-kadang suka ke tempat lain juga khotbah, tapi kalau misalnya di GBI Gilgal selalu rasanya spesial. Karena ketemu sama keluarga sendiri ya Bapak Ibu ya. Dan thank you so much Pastor Juan untuk kepercayaan yang telah diberikan. Hari ini aku benar-benar semangat karena aku selalu percaya ketika penyampaian firman dibagikan pasti akan ada perubahan yang besar yang terjadi. Bapak Ibu percaya juga? Maka itu marilah kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Bapak yang baik, terima kasih untuk setiap anugerah yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami masih bisa bangun pagi hari ini, berkumpul bersama, itu semua merupakan berkat. Dan kami rindu untuk belajar dari Tuhan. Maka itu biarlah Tuhan yang berbicara, pakailah hamba-Mu ini. Agar semua yang keluar dari mulut hati pikirannya bisa sungguh-sungguh berdasarkan daripada Tuhan. Dan kami minta biarlah Tuhan yang persiapkan hati kami juga. Agar segala sesuatu yang ditabur dapat sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan juga berbuah. Kami percaya perubahan pasti terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Ayo tepuk tangannya jangan setengah-setengah dong kalau buat Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita membahas firman Tuhan dengan judul Ascension, Salvation, Mission. Kenaikan, keselamatan, dan misi penyelamatan. Kita sebagai orang Kristen udah terbiasa sama karya kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita semua udah tahu artinya. Kebangkitan Tuhan Yesus, banyak di antara kita yang juga sudah mengerti. Tapi kenaikan Tuhan Yesus, banyak orang yang suka melupakan. Banyak orang yang belum sungguh-sungguh paham arti signifikan dari kenaikan Tuhan Yesus ini. Dan inilah yang mau kita bahas hari ini. Maka itu kita mau mulai dengan ayat dasar Markus 16 ayat 19. Bapak Ibu yang bawa catatan bisa catat sama-sama. Mungkin bisa pakai handphonenya tapi airplane mode dulu ya Bapak Ibu. Markus 16 ayat 19 dikatakan seperti ini. Setelah Tuhan Yesus menyampaikan itu semua, maksudnya setelah Tuhan Yesus menyampaikan tentang misi penginjilan kepada murid-muridnya. Dikatakan Tuhan Yesus naik, terangkat ke atas surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Pertanyaannya, buat apa Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Itu yang mau kita pelajari hari ini. Ada 3 poin yang bisa kita catat Bapak Ibu. Kita mulai dengan yang pertama. Yang pertama, Tuhan Yesus naik ke atas surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menegaskan posisinya sebagai raja di atas segala raja yang berkuasa. Pada Efesus 1 ayat 19 sampai 21 Bapak Ibu dikatakan bahwa betapa hebat kuasanya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya dalam Kristus Yesus. Dengan cara ketika dia membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan mendudukkannya di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan, penguasa dan juga segala macam nama yang bisa disebut. Bukan hanya di dunia kita saat ini tapi juga di dunia yang akan datang. Jadi Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menegaskan bahwa dia adalah raja di atas segala raja. King above all kings, Lord above all lords, name above all names. Dia di atas segalanya. Dan siapa yang tahu di sini bahwa itu adalah berita baik buat setiap dari kita. Jika Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat menjadi lawan kita? Jika raja di atas segala raja, siapa yang bisa menjadi lawan kita? Setiap dari kita mungkin punya masalah. Kadang-kadang masalahnya besar, tapi ketahuilah Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Kita mungkin punya musuh, tapi musuh kita kekuatan yang gak ada apa-apanya dibandingkan dengan raja di atas segala raja. Kita mungkin gak tahu masa depan, tapi kita tahu, kita kenal siapa yang memegang kendali akan masa depan. If God is for you, then who can be against you? Jika Tuhan di pihak kita, maka kita gak perlu dikuasai ketakutan dan kekhawatiran. Ini adalah berita baik buat setiap dari kita Bapak Ibu. Tuhan telah memberikan banyak sekali janjinya untuk setiap dari kita di dalam firman-Nya. Dan siapa di sini yang tahu bahwa perkataan itu mengandung kuasa? Bukan karena kalimatnya doang. Tapi mengandung kuasa tergantung siapa yang mengucapkannya. Perumpamannya seperti misalnya kita punya masalah. Habis itu ada abang bakso dekat rumah kita bilang, "Pak tenang, kalau ada masalah saya bantu Bapak." Kita mungkin ngomong, "Makasih ya Pak." Tapi dalam hati juga gak aman ya rasanya kayak, aduh mungkin dia gak bisa bantu banyak juga gitu. Tapi bayangin,
kalau Pak Presiden yang bilang kepada kita, Pak ada masalah apa, saya tolong Bapak. Aman ya rasanya? Lebih tenang ya, kenapa? Kalimatnya sama, tapi yang ngomong beda. Itu presiden loh. Gimana kalau Tuhan pencipta alam semesta, raja di atas segala raja udah bilang, jangan khawatir, jangan takut, aku bersamamu, aku gak akan meninggalkanmu. Itu seharusnya memberikan ketenangan yang besar buat hidup kita. Setiap dari kita pasti punya masalah. Tapi ketahuilah bukan hanya masalah yang ada, tapi Tuhan yang lebih besar juga hadir dalam hidup Bapak dan Ibu semuanya. Tapi yang perlu kita mengerti ya Bapak Ibu, selain Tuhan kita sebagai raja di atas segala raja, artinya dia bisa membantu kita. Sebagai raja di atas segala raja, artinya dia juga layak menerima setiap atau segenap ketaatan dari kehidupan kita. Tapi banyak orang yang lupa, banyak orang hari ini cuman senengnya dapat bantuan dari raja di atas segala raja. Tapi hanya sedikit orang yang mau taat sama aturan dari raja di atas segala raja. Saya ulang sekali lagi, banyak orang seneng dapat bantuan dari raja di atas segala raja. Tapi hanya sedikit orang yang mau taat kepada aturan dari raja di atas segala raja. Pada Pengkhotbah 8 ayat 4 dikatakan, titah raja atau perintah raja berkuasa. Siapa yang dapat mengatakan kepadanya, mengapa atau apakah yang baginda buat? Dalam kata lain, kalau raja udah ngomong, gak akan ada yang mempertanyakan, gak akan ada yang mengabaikan, semuanya pasti melaksanakan. Kita lihat zaman dulu, zaman kerajaan. Kalau raja kasih perintah, gak mungkin ada prajurit atau rakyat yang bilang, aduh raja males tahun depan deh baru dikerjain. Aduh raja males lakuin aja sendiri. Gak mungkin ada yang berani ya Bapak Ibu. Bisa dipenggal dalam sekejap. Kalau raja udah berkata, semua pasti bilang, siap raja laksanakan. Nah bagaimana kalau misalnya kita sudah mendapat perintah dari raja di atas segala raja. Selama ini kita abaikan atau laksanakan. Setiap dari kita sebenarnya udah dapat kok perintah dari Tuhan. Mungkin suara di hati dari Roh Kudus. Tapi mungkin yang sehari-hari lewat firman-Nya, lewat firman Tuhan. Itu perkataan Tuhan. Pertanyaannya, setelah kita mendengarnya, apa yang menjadi respon kita? Kita katakan siap Tuhan, aku akan melaksanakannya, atau kita abaikan selama ini. Tuhan pengen kita bukan sekedar menjadi pendengar firman, melainkan menjadi pelaku firman. Dan marilah kita taat jangan setengah-setengah Bapak Ibu, tapi secara keseluruhan. Because partial obedience is no obedience at all. Ketaatan yang setengah-setengah bukan ketaatan yang sungguhnya. Ketaatan yang sungguhnya adalah apa aja yang Tuhan minta, Raja kita minta, kita melakukannya juga. Banyak orang yang gak mau taat sama firman Tuhan karena mereka pikir gak masuk logika. Mungkin Tuhan ajarin kita lebih berbahagia memberi daripada menerima. Banyak orang yang gak mau. Karena mereka pikir ini gak make sense, gak masuk logika. Gimana ceritanya bisa bahagia kalau memberi? Harusnya aku simpen semua uangku untuk aku. Mereka bilang gak masuk logika. Contoh lain, Tuhan ngajarin, kalau misalnya ada yang berbuat jahat sama kamu, ampuni dan balas kejahatan dengan kebaikan. Banyak orang merasa gak masuk logika. Betul Bapak Ibu? Mungkin diantara kita yang berpikir seperti itu juga. Kita gak mau taat karena kita merasa gak make sense, gak masuk logika. Tapi Bapak Ibu siapa di sini yang tahu bahwa apa yang menurut kita benar, itu bukan logika yang absolut, bukan logika yang benar. The word of God, Yohanes 1 kan, pada mulanya firman, firman itu bersama Tuhan, firman itu adalah Tuhan. Kata firman ini, transaksi aslinya adalah logos. Kita dapat kata logika dari kata logos ini. Jadi Bapak Ibu, logika yang absolut, yang beneran benar, bukan apa yang menurut kita benar, tapi apa yang menurut Tuhan benar. Maka itu kalau misalnya Tuhan udah memberitahu sesuatu kepada kita, jangan sampai kita merasa, enggak Tuhan aku lebih pintar dari kamu. Bapak Ibu saya sudah mengalami sendiri, ketika saya hidup mulai murah hati, mulai menjaga kekudusan, mulai mengampuni, hidup saya lebih happy, lebih bahagia. Saya ngerasain sendiri. Kalau Bapak Ibu belum ngerasain, cobain sendiri. Tuhan kita, Raja di atas segala raja, kasih kita peraturan. Bukan buat bikin kita repot. Dia kasih kita peraturan supaya hidup kita bisa lebih bahagia, lebih jadi berkat. Sama kayak peraturan lalu lintas, ya kan? Di lalu lintas ada peraturan, mungkin contohnya lampu lalu lintas.
Hijau apa? Jalan. Kuning? Hati-hati. Merah? Berhenti. Kalau di jalan raya entah kenapa ada yang gas juga tuh ya merah ya. Tapi harusnya berhenti ya. Kalau misalnya nggak ditaatin peraturan lalu lintasnya, amburadul jalanan. Semuanya nggak bisa sampai ke tempat tujuan dengan baik, macet total. Tapi kalau misalnya kita mau taat sama peraturan lalu lintas, nyampenya bisa lebih cepat. Semuanya bisa lebih teratur, sama kayak kehidupan kita. Tuhan kasih peraturan bukan buat hidup kita ribet. Melainkan Tuhan kasih peraturan supaya kita hidupnya bisa lebih baik. Dia adalah Raja yang mengasihi umatnya. Trust in your King. Ada amin Bapak Ibu. Itu poin yang pertama. Sekarang kita lanjut poin yang kedua. Yang pertama tadi apa? Tuhan adalah Raja di atas segala raja. Itu alasan dia duduk di atas sebelah kanan Allah Bapa. Yang kedua, Tuhan Yesus dia naik ke atas surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menjadi imam besar kita. Kita baca dulu yuk ayatnya. Kita bisa lihat pada Ibrani 8 ayat 1 dikatakan bahwa inti kita membahas ini semua adalah kita punya imam besar yang duduk di sebelah kanan yang maha besar di sorga. Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk jadi imam besar kita. Pertanyaannya, imam besar perannya apa sih? Imam besar perannya apa? Supaya kita semua bisa mengerti, kita harus lihat nih sejarah bangsa Israel. Kita lihat perjanjian lama sedikit. Bapak Ibu, di zaman dulu yang namanya bait suci ada setidaknya 3 bagian besar. Ada yang namanya pelataran, ada yang namanya ruangan kudus, dan ada yang namanya ruangan maha kudus. Ada 3 bagian besar setidaknya. Dan di bagian pelataran ini orang-orang Yahudi biasa semuanya bisa ke sini. Tapi cuma mentok di pelataran, nggak bisa ke ruangan kudus. Ruangan kudus ini cuma para imam yang bisa masuk. Tapi mentok-mentok juga ruangan kudus doang kalau imam biasa. Ruangan maha kudus yang bisa masuk itu imam besar. Dan itu cuma sekali setahun. Bukan buat main-main, melainkan untuk membawa korban penebusan dosa. Dan ini imam besar bawa itu cuma sekali setahun Bapak Ibu. Jadi imam besar sebagai pengantara antara umat Tuhan dengan Tuhan. Orang gak bisa sembarang masuk ke ruangan maha kudus karena dalamnya ada tabut perjanjian Tuhan atau the Ark of the Covenant. Di perjanjian lama itu melambangkan kehadiran Tuhan yang maha kudus, maha suci. Orang kalau asal masuk bisa mati di tempat. Makanya imam besar yang masuk aja itu tubuhnya diikat semacam tali dan ada semacam loncengnya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kalau misalnya dia masuk dan ternyata dia nggak benar di hadapan Tuhan, mungkin dia punya dosa, punya penyembahan berhala yang tersembunyi, dia nggak benar di hadapan Tuhan, bisa mati di tempat. Makanya orang-orang di luar mereka bakal nungguin. Kok nggak keluar-keluar ya? Nggak ada suaranya nih, nggak ada loncengnya nih yang bunyi. Udah mati nih. Diambil talinya, ditarik dari luar supaya mayatnya bisa dikeluarin. Seperti itu yang terjadi di zaman perjanjian lama. Tapi Bapak Ibu menariknya seperti ini. Di Ibrani 8 ayat 5 dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh imam besar itu cuma gambaran dan bayangan dari apa yang sebenarnya terjadi di surga. Jadi ternyata yang dilakukan imam besar sebagai perantara umat Tuhan dengan Tuhan bahwa korban penebusan dosa itu bukan yang sejatinya. Itu cuma gambarannya, itu cuma bayangannya. Yang beneran terjadi adalah apa yang terjadi di surga ketika imam besar yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus, datang ke hadapan Allah Bapa, bawa korban penebusan dosa. Dan itu bukan kambing, bukan domba, melainkan dirinya sendiri. Darahnya yang mahal, dia bawa ke hadapan Allah Bapa supaya kita bisa memperoleh keselamatan. Dia adalah imam besar kita. Makanya pada Ibrani 4 ayat 14-16 Tuhan Yesus bukan imam besar biasa, disebutnya imam besar agung, the great high priest. Dialah pengantara kita dengan Allah Bapa, yang membela kita di hadapan Allah Bapa, yang bisa bikin kita masuk surga.
Bukan karena kehebatan kita bisa masuk surga. Kebaikan kita gak akan pernah cukup masuk surga. Setiap dari kita punya kebaikan, tapi punya banyak kejahatan juga. Setiap dari kita gak ada yang layak masuk. Maka itu Tuhan Yesus datang. Dia mengorbankan nyawanya menjadi imam besar kita. Untuk menjadi pengantara kita. Supaya kita bisa selamat. Dia jadi jembatan buat kita masuk surga. He is the only way. Maka itu jangan pernah sombong. Tapi selalu rendah hati. Ingatkan diri kita. Kenapa kita bisa selamat? It's all Him, not us. Makanya pada 1 Yohanes 2 ayat 1-2 Bapak Ibu dikatakan, aku mengatakan ini kepada kamu semua, supaya kamu jangan berbuat dosa lagi. Tapi jika ada di antara kita yang berbuat dosa, kita punya seorang pengantara dengan Allah Bapa. Yesus Kristus yang adil, Jesus Christ the righteous one. Dialah pendamaian atas dosa-dosa kita. Bukan hanya dosa kita saja, melainkan dosa segenap dunia. Kita semua bisa selamat. Karena Yesus Kristus, juru selamat, korban penebusan kita, dan imam besar kita. Ada amin Bapak Ibu? Itu poin yang kedua, Tuhan Yesus dia naik ke atas surga untuk jadi imam besar kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu, kita semua bisa mencatat, yaitu ketika Tuhan Yesus naik ke atas surga, dia memberikan kita kepercayaan dan juga kuasa. Dia memberikan kita kepercayaan dan juga kuasa. Kita baca dulu ayatnya pada Matius 28, ayatnya yang ke-18 dan 20 sampai 20 dikatakan seperti ini. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Sekarang pergilah dan jadikanlah seluruh bangsa murid. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan juga Roh Kudus. Dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertaimu sampai kepada akhir zaman. Jadi Tuhan Yesus dia memberikan kita kepercayaan dan kuasa. Sebelum dia naik ke atas surga, murid-muridnya diberikan sebuah kepercayaan Bapak Ibu. Untuk menjalani misi penyelamatan ini. Saya pengen kasih sedikit ilustrasi. Gembala kita, Pastor Juan, baik banget sama saya. Benar, baik banget. Begitu banyak berkat yang Pastor Juan udah kasih kepada saya. Contohnya ya, misalnya saya masih ingat, saya pernah waktu itu pergi pelayanan sama Pastor Juan ke luar kota. Pastor Juan kasih saya kopi, beliin saya kopi. Thank you Pastor Juan. Saya pernah ulang tahun juga, Pastor Juan kasih kemeja. Thank you juga Pastor Juan. Dan banyak berkat lain. Tapi kalau misi ke saya nggak akan sebut kopinya, saya nggak akan sebut kemejanya. Melainkan bagi saya kepercayaan yang Pastor Juan kasih buat saya khotbah di mimbar Gilgal hari ini. Itu berkat terbesar yang pernah Pastor Juan berikan untuk saya. Dan ketahuilah bahwa Tuhan juga telah memberikan berkat ini buat Bapak Ibu. Banyak orang ketika dengar berkat Tuhan yang mereka pikir uang lebih banyak. Promosi di tempat kerja, rumah lebih besar, mobil lebih mewah. Ya saya percaya itu semua berkat. Tapi jangan sampai kita lupa kepercayaan yang Tuhan berikan untuk kita menolong orang lain. Menjadi berkat, menjadi saluran keselamatan. Itu juga adalah berkat yang jauh lebih luar biasa. But a lot of us miss it. Banyak di antara kita yang gak menyadari ini. Berapa banyak yang hari ini berdoa mengatakan pada Tuhan, Tuhan pakai aku Tuhan untuk jadi berkat. Berapa banyak yang berdoa seperti itu. Karena banyak orang yang hari ini doanya cuma Tuhan berkati pekerjaan, berkati keuangan, Tuhan berkati supaya dapat rumah. Jangan sampai kita lupa akan berkat yang sebenarnya lebih tinggi, yang sebenarnya lebih indah. Itu kepercayaan yang Tuhan kasih untuk kita melanjutkan misi penyelamatan ini. Tuhan berkati kita untuk jadi berkat. Tuhan pengen kita jadi saluran keselamatan buat yang lain. Masih ingat, saya pernah punya sebuah pemikiran keliru Bapak Ibu. Saya suka khotbah kemana-mana, mungkin sibuk banget. Saking sibuknya rasanya badan capek, pikiran capek. Di tengah itu semua aku ada komplain sama Tuhan dalam hati. Aku merasa Tuhan, kok gak fair ya, kok gak adil ya. Aku punya teman-teman motivator, mereka enak banget sekali ngomong bisa puluhan juta. Aku ngomong persembahan kasih kadang-kadang juga gak dapat apa-apa Tuhan. This is not fair, gak adil. Aku pernah punya pemikiran keliru kayak gitu. Dan klasik Tuhan ya, kita kasih pertanyaan dia gak kasih jawaban. Dia kasih pertanyaan balik, Revi, menurut kamu berkatnya yang mana? Amplopnya atau kepercayaan untuk menyampaikan firman-Nya? Dan hal yang sama kepada Bapak Ibu semuanya. Tuhan pengen bertanya, menurutmu berkat yang sungguhnya yang mana? Uangnya atau kamu punya kesempatan untuk jadi berkat buat orang lainnya? Yang mana yang menurut kamu berkatnya? Kita yang bisa jawab sendiri Bapak Ibu. Selama ini kita hamba mamon atau hamba Tuhan. Kita yang bisa jawab sendiri.
Dan ketahuilah Bapak Ibu, kepercayaan dari Tuhan adalah sesuatu yang sangat amat indah. Kita adalah manusia-manusia yang gagal, punya banyak kesalahan, banyak dosa, gak memenuhi syarat, gak sempurna. Tapi Tuhan kasih kepercayaan kepada kita untuk melanjutkan misi penyelamatan. It's such a great honor, kehormatan yang besar. Jadi apa yang akan menjadi respon kita Bapak Ibu? Itu yang pertama, Tuhan berikan kita kepercayaan. Yang kedua, yang Tuhan berikan adalah kuasa, power. Tadi kita baca ya pada Matius 28, Tuhan Yesus mengatakan kuasa di surga di bumi ada padaku dan aku akan menyertaimu sampai kepada ujung bumi. Ketika kita melakukan pelayanan, kita gak pernah sendirian. Ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang memampukan kita. Dan kalau misalnya ayat ini gak cukup, kita baca Kisah Para Rasul 1 ayat 8-9. Di mana Tuhan Yesus mengatakan Roh Kudus setelah dia turun kepada kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku ke Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Setelah Tuhan Yesus mengatakan itu, dia naik terangkat ke atas surga. Tuhan Yesus mengatakan bahwa di dalam misi ini Tuhan memberikan kita kuasa, powernya. Maka itu jangan khawatir, jangan takut. Kalau gak percaya kita lihat aja murid-murid. Murid-murid waktu itu, ketika Tuhan Yesus ditangkap, Petrus ngikutin. Petrus penuh dengan ketakutan, ditanya sama orang, bukankah kamu murid Yesus? Petrus bilang, enggak, siapa tuh Yesus? Enggak kenal. Dia nyangkal. Murid-murid yang lain semuanya juga pada takut ketika Tuhan Yesus mati. Mereka semua takut, pengecut. Tapi setelah Tuhan Yesus bangkit, mereka dan dia naik ke atas surga. Roh Kudus dicurahkan kepada mereka semua. Mereka yang tadinya para penakut dan pengecut tiba-tiba punya keberanian, punya Petrus ketika berkhotbah pada hari Pentakosta, 3.000 orang bertobat. 3.000 mengenal Yesus. Murid-murid juga pengajarannya luar biasa sampai orang-orang bertanya-tanya, loh bukankah mereka hanya penjala ikan, nelayan, orang gak berpendidikan, tapi kok mereka bisa ngomongnya penuh hikmat? Ya kok bisa? Bukan karena mereka hebat Bapak Ibu, melainkan karena Roh Kudus bekerja melalui mereka. Dan kuasa yang sama yang bekerja dalam diri murid-murid adalah kuasa yang sama yang juga bisa bekerja dalam kehidupan kita. Kita telah menerima Roh Kudus yang sama, the same Holy Spirit. Mungkin ada di antara kita yang merasa, aduh, tapi kalau misalnya aku nyampein firman, aku takut salah ngomong. Aku takut aku udah nyampein firman, ceritain tentang Tuhan. Mungkin mereka gak akan berubah juga. Udahlah gak usah lah. Bapak Ibu gak usah takut di dalam penginjilan, penyampaian firman. Kenapa? Karena kuasanya gak pada diri kita. Kuasanya dari Tuhan. Tinggal kita mau melakukan atau enggak, udah itu aja. Bapak Ibu tahu nggak, Tuhan tuh nggak pernah minta kita menjadi lawyer atau pengacara yang nggak pernah. Tuhan minta kita menjadi witness, saksi. Tugas seorang saksi sederhana, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itu yang disampaikan. Bapak Ibu pernah sakit, disembuhkan Tuhan, kita bisa cerita itu. Bapak Ibu pernah keluarganya rusak, hancur tapi dipulihkan Tuhan, kita bisa ceritain itu. Bapak Ibu mungkin pernah punya masalah yang kelihatannya udah gak ada jalan keluar dan Tuhan buka jalan, kita bisa ceritain itu. Kita bisa ceritain tentang kebaikan Tuhan yang kita alami dalam kehidupan kita. Selebihnya mau dia percaya atau dia berubah atau enggak itu pilihan dia. Tugas kita adalah menyampaikan apa yang telah kita alami. Tugas dari saksi Tuhan. Tuhan pengen kita bersaksi, Tuhan pengen kita menceritakan tentang kebaikannya kepada banyak orang. Tuhan berikan kuasanya. Saya berkhotbah ke gereja-gereja. Kadang-kadang ada yang setelah ibadah bilang, oh Revi, saya nangis, saya tersentuh. Hidup saya berubah. Dan saya tahu itu bukan saya, it's not me. But it's the Holy Spirit through me. Ada teman lain dia bilang, oh Revi aku ingat kamu pernah ngomong kalimat ini. Oh aku pegang sampai hari ini kalimat itu. Dan aku bilang, aku gak ingat kalimat itu. Karena aku percaya ya kalimat itu bukan dari aku juga mungkin. Tapi Roh Kudus yang titipin dan aku sampaikan kepada teman aku. It's not me. Aku percaya kuasa yang bekerja dalamku adalah kuasa yang sama yang bisa bekerja dalam
kehidupan Bapak Ibu semua. Pertanyaan adalah apakah kita mau? Tuhan gak pakai orang-orang yang mampu. Tuhan pakai orang-orang yang mau. Setiap dari kita bisa dipakai sama Tuhan. Jadi hari ini Bapak Ibu kita belajar 3 hal. Yang pertama, Tuhan Yesus naik ke atas surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menegaskan Dia adalah Raja di atas segala raja. Bukan hanya Dia bisa kasih berkat, tapi kita layak memberikannya setiap puji syukur sembah dari kehidupan kita. Kedua, Tuhan Yesus Dia naik ke atas surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk jadi imam besar kita. Untuk menjadi pembela kita, pengantara kita dengan Allah Bapa, membawa kita pada keselamatan. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus Dia naik ke atas surga, memberikan kita kepercayaan dan kuasa untuk jadi berkat buat sesama. Bapak Ibu, saya mau tutup dengan satu cerita terakhir. Beberapa ratus tahun yang lalu, ada seorang pendeta, seorang gembala bernama John Peton. John ini dia melaksanakan yang namanya penggembalaannya dengan baik. Tapi pada suatu hari dia merasa Tuhan taruh di hatinya untuk melakukan penginjilan ke pulau New Hebrides. Itu adalah sebuah pulau yang isinya penuh dengan orang-orang kanibal. Orang makan orang di pulau tersebut. Dia uji itu, tapi dia merasa kayaknya Tuhan beneran suruh dia ke sana. Dia tanya ke semua temannya, apa ya yang harus aku lakukan, pergi atau enggak? Teman-temannya semuanya mengatakan, John jangan pergi, kamu bakal mati, kamu bakal dimakan sama kanibal. Semuanya ngomong gitu. Tapi entah kenapa dia merasa Tuhan udah panggil aku ke sana. Akhirnya dia memutuskan buat taat. Bareng istri dan anak dia pergi ke pulau New Hebrides. Dan dalam hitungan berapa bulan, istrinya dan anaknya meninggal. Dia harus kubur sendiri dengan kedua tangannya. Tapi itu gak membuatnya menyerah. Gak membuatnya menjadi pahit, gak membuatnya menjadi kecewa. Melainkan dia terus melanjutkan misi yang telah dipercayakan oleh Tuhan. Dan di tengah itu semua dia memberikan kalimat yang bagus banget, bisa ditampilin di layar. Sebuah kalimat yang ketika aku baca aku merasa wow, this is so powerful. Dia mengatakan seperti, if I die here, I shall be eaten by worms. If I can but live and die serving the Lord Jesus, it will make no difference to me whether I am eaten by cannibals or by worms. For in the great day my resurrection body will arise as fair as yours in the likeness of our risen Redeemer. Bahasa Indonesianya John Peton mengatakan seperti ini. Kalau aku mati hari ini, aku mati dimakan cacing. Tapi gak apa-apa, selama aku bisa melayani Tuhanku, Tuhan Yesus, lewat hidupku maupun kematianku, maka aku mau mati karena dimakan cacing atau kanibal, gak apa-apa. Sebab aku tahu pada hari kebangkitan, tubuhku akan bangkit. Dan sama baiknya seperti tubuh kebangkitan orang lain, sesuai atau serupa dengan Yesus Kristus penebusku. John Peton gak menyerah. Dia terus melanjutkan misi penginjilannya. Singkat cerita Bapak Ibu, setelah beberapa tahun, pulau New Hebrides yang penuh dengan orang-orang kanibal, mayoritas berubah jadi orang-orang Kristen yang memberikan dirinya dibaptis. Apa yang dia lakukan gak sia-sia, keajaiban terjadi. Kenapa John Peton bisa melakukan ini? Karena yang pertama dia tahu dia telah diberikan perintah oleh raja di atas segala raja. Raja bilang apa? Dia mau melaksanakan, dia gak mengabaikan, dia gak menolak. Melainkan dia pergi, meskipun gak masuk logika. Meskipun dia merasa oh ini adalah langkah yang salah, tapi dia tetap taat. Karena dia percaya sama raja yang telah memberikan perintah. Selain itu dia juga melakukan itu semua bukan karena dia pikir kalau aku melayani, aku akan diberkati jadi orang kaya. Never, gak pernah. Melainkan yang dia tahu adalah kalau aku melayani karena dia adalah penebusku. Dia juru selamatku, dia udah menyelamatkanku. Dia sudah memberikan yang terbaik untuk aku, maka itu aku memberikan yang terbaik untuk dia. John Peton, dia tahu dia telah diberikan kepercayaan. Maka itu dia gak mau menyanyiakan. Dan dia juga tahu ketika dia pergi ke pulau New Hebrides, dia gak sendirian. Ada kuasa yang berjalan bersamanya. Kuasa Roh Kudus. Maka itu dia tahu, meskipun dia cuma seorang diri, perubahan pasti bisa terjadi. Sama halnya di dalam kehidupan kita semua Bapak Ibu. Kepercayaan, kuasa, penyelamatan, keselamatan, itu semua telah disediakan untuk setiap dari kita. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, apa yang akan menjadi respon kita? Apakah kita akan terus mengabaikan firman Tuhan? Atau kita mau menjadi pribadi yang mulai taat sama apa yang Tuhan minta? Tuhan telah memberikan yang terbaik buat kita. He gave His life for us. So how about us? Bagaimana dengan kita?
Apakah kita juga mau menjalani hidup kita untuknya? Pilihan ada di tangan kita. Tuhan gak pernah maksa. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan sangat mengasihimu. Dan Tuhan ingin agar setiap dari kita bisa menjadi garam, menjadi terang. Bukan hanya sebagai ayat yang kita hafal, melainkan bisa sungguh-sungguh kita hidupi dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita tutup dan doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Engkau telah mengingatkan pada setiap dari kami bahwa kami adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Kami telah dipanggil untuk menjadi berkat. Dan Engkau adalah Raja di atas segala raja dalam kehidupan kami. Tuhan, aku minta biarlah Engkau yang jamah untuk setiap jemaat yang hadir. Biarlah Engkau yang tolong mereka Tuhan, supaya mereka bisa sungguh-sungguh mengenal Engkau dan mengetahui kasih-Mu dalam hidup mereka. Bapak Ibu, boleh gak kita sama-sama berdoa dalam hati masing-masing? Siapa yang merasa firman Tuhan hari ini menyentuh hati Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu selama ini Tuhan manggil Bapak Ibu untuk melakukan sesuatu. Mungkin menjadi berkat di kantor, di tempat kerja, di usahamu, di gereja. Mungkin mulai menjadi volunteer kembali. Saya gak tahu, masing-masing setiap dari kita pasti dipercayakan sesuatu sama Tuhan. Nah kalau misalnya selama ini kita mengabaikan, boleh gak kita jujur sama Tuhan? Tuhan maafin aku kalau aku lupa. Tuhan maafin aku kalau selama ini aku mengabaikanmu. Tuhan, aku mau kembali. Aku mau berapi-api lagi untukmu. Tuhan, pakai aku Tuhan. Aku gak pengen jadi baskom berkat lagi. Aku pengen jadi saluran berkat. Use me Lord. Pakai aku Tuhan. Aku pengen menjadi orang yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Sungguh-sungguh menolong keluargaku kenal Engkau. Menolong teman-temanku supaya mereka bisa lepas dari dosa. Lord, use me. Tuhan, pakai aku. Ketahuilah bahwa Tuhan, Dia mendengar setiap doa kita. Dan Dia akan menjawabnya. Dia akan memakai kita. Dia akan berikan kuasanya. Biarlah Tuhan yang berkati segenap jemaat GBI Gilgal. Kau yang pimpin kehidupan mereka. Kau yang tuntun terus Tuhan. Setiap dari kita sangat membutuhkan-Mu. Kami percaya lewat gereja GBI Gilgal beserta dengan seluruh jemaatnya, revival pasti terjadi. Kebangkitan rohani pasti terjadi. Banyak orang kenal kasih Kristus. Banyak orang akan mengalami pemulihan. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan setiap janji-Mu. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang baik. And you are always more than enough. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.